Halo, aku Siti Dara Fahma Safira. Di video kali ini, aku bersama temanku Tristan Ferry Adam akan menceritakan perjalanan kami dalam sehari penuh menjadi mahasiswa Untirta yang mengikuti program pertukaran pelajar di Institut Teknologi Bandung. Kami mengikuti program pertukaran pelajar di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Prodi Teknik Mesin sejak 16 Januari tahun 2023. Biasanya kami memulai kelas pada jam 7 pagi. Pada hari ini kita melaksanakan presentasi untuk perancangan produk dan rekayasa. Kebetulan aku dan Tristan memiliki topik yang berbeda. Aku merancang blood warmer, sedangkan Tristan merancang angle tracker untuk solar panel. Kebetulan tidak hanya presentasi, kamu juga melakukan diskusi untuk penulisan laporan karena sudah akhir semester, kami harus melaporkan desain perancangan kami. Selesai kelas pada jam 10 pagi, sambil menunggu kelas berikutnya, kami biasanya datang ke ruang kerja bersama di FTMD untuk mengerjakan tugas ataupun sekedar diskusi. Ruang kerja bersama ini menyediakan tempat untuk para mahasiswa untuk beristirahat, berdiskusi, mengerjakan tugas, bahkan untuk tidur. Karena di RKB ini disediakan beanbag hingga kursi lesehan, sehingga mahasiswa bisa menghabiskan waktunya sambil belajar dan berdiskusi di ruang kerja bersama ini. Pada saat ini biasanya ketika tidak ada tugas, kami akan mereview materi yang telah kami pelajari sebelumnya sambil mencatat apa yang sudah disampaikan oleh dosen di mata kuliah sebelumnya. Sekitar pukul 11, kami berdua akan pergi ke laboratorium teknik produksi untuk bertemu dalam membahas hasil produksi yang akan kami buat dalam tugas perancangan produk dan rekayasa. Di sini, di laboratorium teknik produksi lengkap sekali untuk peralatannya sehingga mereka bisa menerima bagi mahasiswanya yang ingin membuat sesuatu yang ada hubungannya dengan teknik produksi. Di sini pula ada satu-satunya mesin milling buatan Indonesia, yaitu bermerek Ahmadi, dan cuma ada satu di Indonesia yang hanya dimiliki Institut Teknologi Bandung. Setelah kami membuat janji, biasanya kami berjalan di sekitar FTMD, dan ini merupakan teras FTMD yang baru selesai dibangun. Tempat ini diharapkan menjadi sarana bagi mahasiswa FTMD dan bermanfaat bagi perjalanan mahasiswanya dalam melaksanakan kuliah. Tidak hanya itu, di bawah teras FTMD ini terdapat sungai yang mengalir, dan di depan saya ini terdapat nama-nama untuk orang-orang yang telah berjasa membantu pembangunan dari teras FTMD. Selanjutnya, sekitar pukul 11:30 sambil menunggu azan zuhur dan makan siang, kami biasanya pergi ke perpustakaan pusat di ITB. Perjalanan yang cukup jauh, namun selama berkuliah di ITB, kami hanya mengandalkan jalan kaki untuk pergi kemana saja. Tiba di perpustakaan pusat di Institut Teknologi Bandung, perpustakaan ini menjadi salah satu fasilitas terlengkap yang pernah ada, baik dari segi buku maupun fasilitas penunjang lainnya. Untuk masuk ke sini, kita hanya perlu men-scan barcode di kartu tanda mahasiswa dan menaruh tas di loker yang telah disediakan. Kami di sini mendapatkan fasilitas IKTM, namun tidak dicetak. KTM tersebut banyak fungsinya, bisa digunakan untuk scan perpustakaan dan masuk ke ruangan yang perlu izin hanya untuk mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Perpustakaan ini terdiri dari 4 lantai dengan fungsi yang berbeda-beda. Biasanya kami pergi ke lantai 2 karena rata-rata buku-buku engineering yang bisa dibaca oleh mahasiswa itu terdapat di lantai 2. Di sini pula terdapat working space sehingga teman-teman yang membaca buku di perpustakaan dapat melaksanakan tugasnya dengan nyaman dan membaca buku dengan nyaman.
Rasanya berada di perpustakaan menjadi salah satu tempat ternyaman yang bisa dikunjungi oleh mahasiswa. Di sini aku biasanya milih-milih buku terlebih dahulu yang aku perlukan, kemudian aku baca sekilas, baru aku bawa ke working space untuk dibaca dan direview. Kebetulan karena saya lagi butuh referensi, maka dari itu aku baca buku yang diperlukan untuk referensi di mata kuliah Sistem Konversi Energi tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan ya, kami biasanya menghabiskan waktu yang cukup lama hingga waktu sholat dan makan siang. Waktu istirahat telah tiba, saatnya kita pergi ke kantin. Namun biasanya kita lewat tempat yang sangat terkenal ini, di mana kita bisa lihat foto view asli yang ada di Google. Dan juga di sini kita bisa lihat lambang dari teknik mesin bersama teman-temannya, teknik penerbangan dan teknik kelautan. Dan juga ada kolam dengan peta Indonesia di dalamnya. Di sini kami biasanya berkunjung ke Koperasi ITB, namun karena tidak ada yang dibutuhkan, kami biasanya duduk terlebih dahulu sambil melihat teman-teman mahasiswa berlalu lalang setelah kelas usai. Dan ya, ini adalah salah satu kantin di Institut Teknologi Bandung di Gedung Kuliah Umum Barat, di mana di sini ada berbagai macam makanan dan nasi. Aku pengen nasi aja, Bu. Bikin nasi sama ini apa katsu ya? Iya. Ya. Oke. Dan ya, ini makanan kita hari ini. Jangan lupa makan. Selamat makan, teman-teman. Selanjutnya, pada pukul 1 hingga pukul 3 kami melaksanakan kelas kembali. Kebetulan saat ini terdapat kelas mekanika fluida dasar untuk chapter 8 dan 9. Di sini Pak Junet sebagai dosen mekanika fluida menjelaskan dan mereview materi yang telah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 7. Di sini aku dan Tristan biasanya melaksanakan diskusi terkait soal yang dibahas oleh Pak Junet. Kelas selesai jam 3, kami berangkat ke sarana olahraga di ITB. Sini teman-teman mahasiswa ITB bisa melaksanakan renang hanya dengan Rp5.000 dengan standar kolam yang udah Olympic pool. Tidak hanya fasilitas kolam renang, terdapat fasilitas lain seperti lapangan futsal, jogging track, kemudian gym, lapangan bola. Dan teman-teman, di ITB pada tahun pertama terdapat mata kuliah olahraga loh. Selesai olahraga pada jam 5, pada hari ini kebetulan ada tutorial. Tutorial ini menjadi salah satu fasilitas untuk mata kuliah yang dianggap lebih susah, sehingga di sini mahasiswa mengerjakan soal-soal yang akan dibahas bersama teman-teman dan didiskusikan untuk membantu saat melaksanakan ujian. Tutorial ini dilaksanakan setiap minggu sehingga mahasiswa dapat mempelajarinya secara berkelanjutan dan juga teman-teman di sini bisa diajak diskusi sehingga kita gak perlu takut ketika kita mengalami kesusahan dalam mengerjakan soal. And yep, my tutorial is done. Saatnya dikumpulkan. Jam 7 malam karena harinya ada jadwalnya ujian. Yap, teman-teman di sini kalau ujian baik UTS maupun UAS dilaksanakan pada jam 7 malam hingga jam 9 malam karena tidak akan mengganggu jam pelajaran di siang harinya. Di sini aku ada ujian mekatronika dasar berdasarkan materi yang setelah dipraktikumkan. And yap, tidak boleh menyontek. Mencontek adalah kecurangan akademis. It's 9 PM dan hari ini kita udah ngelaksanain ujian, so mari kita pulang. Dadah. Terima kasih udah ngikutin perjalanan kami.